Gue mau mulai dengan satu kejujuran yang mungkin agak mengusik ego, tapi justru disitulah letak pertumbuhannya. Ada 7 kebutuhan intim perempuan yang sebenarnya hidup dan bekerja di alam bawah sadar mereka, namun sayangnya hampir tidak pernah diajarkan kepada laki-laki bagaimana cara memahaminya dengan benar. Banyak pria merasa dirinya sudah baik, sudah perhatian, sudah berusaha maksimal, tetapi justru disitulah seringkali akar masalahnya. Karena apa yang dianggap baik dari sudut pandang pria belum tentu membangkitkan ketertarikan dari sudut pandang psikologis perempuan. Ketertarikan tidak bekerja dengan logika yang rapi dan rasional. Ia bekerja melalui insting, naluri lama, serta mekanisme evolusioner yang telah terbentuk ribuan tahun. Inilah mengapa seringkali pria yang selalu ada, selalu cepat membalas pesan, selalu menuruti, dan tidak pernah menolak justru berakhir hanya menjadi tempat curhat atau ditinggalkan, sementara pria yang tampak sibuk, memiliki dunianya sendiri, bahkan kadang terlihat cuek, justru memicu rasa penasaran dan ketertarikan yang lebih kuat. Bukan soal adil atau tidak adil, melainkan soal bagaimana dinamika psikologis itu bekerja. Kebutuhan pertama perempuan adalah merasa diinginkan secara utuh, bukan sekadar dikagumi dari jauh. Menghormati memang penting, bersikap sopan memang perlu, tetapi jika semua itu dilakukan tanpa menunjukkan hasrat maskulin yang tenang dan kuat, maka yang tercipta hanyalah hubungan yang terasa datar dan aman seperti pertemanan manis. Perempuan tidak ingin ditempatkan di atas pedestal sebagai objek pujaan yang jauh dan tak tersentuh. Mereka ingin merasakan bahwa dirinya diinginkan dengan kehadiran yang nyata, dengan tatapan yang mantap, dengan bahasa tubuh yang penuh niat. Hasrat yang lahir dari posisi kuat menciptakan daya tarik yang dalam, sementara hasrat yang muncul karena kebutuhan validasi justru terasa lemah dan mematikan gairah. Kebutuhan kedua adalah stimulasi mental, bukan kepastian yang membosankan. Otak manusia cepat beradaptasi. Ketika sesuatu terlalu mudah ditebak dan selalu tersedia tanpa variasi, respons emosionalnya perlahan menurun. Bukan karena kurang setia atau kurang peduli, melainkan karena sifat biologis manusia memang seperti itu. Pria yang menarik bukanlah pria yang sengaja bersandiwara misterius, melainkan pria yang memiliki kehidupan penuh, yang kadang hangat, kadang fokus pada pekerjaannya, kadang mendalam dalam percakapan, kadang santai dan bercanda, karena hidupnya tidak berhenti pada satu orang saja. Misteri bukan strategi manipulatif, melainkan efek alami dari kehidupan yang kaya dan bermakna. Kebutuhan ketiga adalah gesekan, bukan kepatuhan total. Terlalu sering pria berpikir bahwa dengan selalu setuju dan selalu mengalah, hubungan akan berjalan mulus. Padahal justru disitulah ketertarikan bisa melemah, karena tidak ada dinamika, tidak ada tantangan intelektual, tidak ada percikan yang mengaktifkan rasa hormat. Perempuan tertarik pada pria yang memiliki pendirian, yang mampu berkata tidak dengan tenang, yang berani berbeda pendapat tanpa agresif atau defensif. Dari perbedaan yang sehat itulah muncul rasa hormat, dan dari rasa hormat itulah ketertarikan tumbuh lebih dalam. Kebutuhan keempat adalah ketegangan emosional dan seksual yang sehat. Banyak hubungan kehilangan percikan bukan karena kurang cinta, melainkan karena terlalu aman dan terlalu datar. Ketegangan bukan berarti drama atau konflik berlebihan, melainkan kehadiran penuh yang intens, tatapan yang tidak menghindar, jeda yang tidak canggung, sentuhan yang tidak ragu. 1 detik tambahan dalam diam bisa menciptakan resonansi yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Kebutuhan kelima adalah kesadaran bahwa pria tersebut memiliki pilihan dan bisa pergi kapan saja. Ini mungkin terdengar pahit, tetapi manusia secara naluriah lebih menghargai sesuatu yang dipilih secara sadar, bukan sesuatu yang selalu tersedia tanpa batas. Ketika seorang perempuan merasakan bahwa pria tersebut memilihnya, bukan bergantung padanya, maka insting lama tentang takut kehilangan akan aktif secara alami. Rasa itu bukan untuk menciptakan ketakutan manipulatif, melainkan untuk menegaskan nilai.
Kebutuhan keenam adalah arah dan kepemimpinan yang tenang. Bukan dominasi berlebihan atau sikap mengatur, melainkan kejelasan. Pria yang ragu-ragu dan tidak tahu mau kemana seringkali menciptakan ketegangan yang melelahkan. Sebaliknya, pria yang tenang, jelas dalam tujuan, dan mantap dalam langkah justru menciptakan rasa aman yang membuat perempuan bisa rileks. Dan ketika seorang perempuan merasa rileks secara emosional, ketertarikan memiliki ruang untuk tumbuh dengan alami. Terakhir, kebutuhan ketujuh adalah validasi yang langka dan bernilai. Pujian yang diberikan terus-menerus tanpa seleksi akan kehilangan makna, seperti mata uang yang dicetak terlalu banyak hingga nilainya turun. Namun validasi yang tulus, spesifik, dan tidak lahir dari rasa takut kehilangan justru memiliki dampak yang mendalam. Ketika seorang pria memberikan apresiasi karena memang layak diberikan, bukan demi mencari balasan, maka kata-kata itu memiliki bobot emosional yang kuat. Pada akhirnya, 7 kebutuhan ini bukanlah trik atau manipulasi, melainkan tentang berhenti mengecilkan diri demi diterima. Ini tentang menjadi pria yang utuh, memiliki kehidupan, memiliki arah, memiliki hasrat, dan memiliki batas. Ketika seorang pria hidup dalam keutuhan dirinya, ia tidak perlu mengejar ketertarikan secara berlebihan, karena ketertarikan cenderung datang sebagai respons alami terhadap kualitas tersebut. Dan jika semua ini terasa menantang namun masuk akal, mungkin itu tanda bahwa ada ruang untuk bertumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih sadar.